Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada pelajaran hari ini kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam dengan berjudul Jejak Peradaban Dinasti Ayyubiyah. Sejarah terbentuknya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Muslim dengan asal-usul bangsa kuno yang berkuasa di Mesir, Suriah, dan sebagian di Yaman, Irak, di Mekah, Hijaz, dan di Diyarbakir, yaitu Tenggara Turki. Dan kekuasaan Ayyubiyah berpusat di negara Mesir. Dinasti Ayyubiyah terbentuk pada tahun 1171 Masehi yang menggantikan dinasti Fatimiyah dan menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi pemimpin selanjutnya dan mendirikan dinasti Ayyubiyah ketika Salahuddin menjadi sultan. Ada beberapa penguasa dinasti Ayyubiyah, yaitu dinasti Ayyubiyah berkuasa selama 75 tahun dan 9 khalifah yang tercatat yang pernah menjadi pemimpin dinasti Ayyubiyah. Yang pertama ada Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. 2. Malik Al-Aziz Imanuddin, Malik Al-Mansur Nasiruddin, Malik Al-Adil Saifuddin, Malik Al-Kamil Muhammad, Malik Al-Adil Saifuddin, Malik As-Salih Najmuddin, Malik Al-Muazzam Turansyah. Yang terakhir Malik Al-Ashraf Muzaffruddin. Yang pertama, Malik Al-Adil Saifuddin. Nama lengkap beliau Al-Malik Al-Adil Saifuddin, yaitu Abu Bakar. Al-Malik Al-Adil Saifuddin, nama lengkap beliau adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Adil menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah. Pemerintahnya berlangsung pada tahun 596 Hijriah hingga 615 Hijriah dan berkedudukan di Damaskus. Pada tahun 1168 Masehi, beliau mengikuti sirku pamannya melakukan ekspansi militer ke Mesir. Pada tahun selanjutnya, beliau menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang saat itu mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Pada tahun 1169 Masehi, beliau dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di wilayah Kif, Mesir. Pada tahun selanjutnya beliau kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan Salib. Pada tahun selanjutnya beliau menjadi gubernur di wilayah utara Mesir, menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menjadi gubernur Syria, dan menjadi sultan di Damaskus. Yang kedua, Malik Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap beliau adalah Al-Malik Kamil Nasruddin Abu Ma'ali Muhammad Al-Kamil, merupakan putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218 Masehi, ia memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Dimyat. Al-Kamil menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan yang digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Beberapa peristiwa penting yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain menjadi sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi. Pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Dan Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan Salib berupa perjanjian damai, tetapi dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan Salib dan membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Muazzam, saudaranya sendiri. Dan yang terakhir, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah Baitul Maqdis kepada orang Kristen.
Selanjutnya ada penguasa Ayyubiyah terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh khalifah yang terkenal pada dinasti Ayyubiyah. Yang pertama ada biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nama lengkap beliau adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Beliau berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit pada tahun 532 Hijriah. Salahuddin meninggal dunia di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usianya 57 tahun. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah Khalifah Ayyubiyah. Beliau sangat cerdas, sangat ahli strategis dalam peperangan. Maka pada usia 45 tahun beliau dapat memerintahkan dinasti Ayyubiyah dalam penguasaannya. Kedua ada kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi memilih para pembantunya orang-orang yang cerdas dan mampu di bidangnya, membagi wilayah kekuasaannya hingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Dalam kegiatan perekonomian, bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Dia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Beliau pembaharu di Mesir mengembalikan mazhab Sunni dari mazhab Syiah. Mendapatkan gelar Al-Mu'azz lil Amri Mu'minin, penguasa yang mulia dari Khalifah Abbasiyah. Dan terakhir setelah Khalifah Al-Mustadi memberikan Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah beliau dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Dalam kepewiraannya, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira militer yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Pada masa pemerintahnya, kekuatan militer dinasti Ayyubiyah terkenal sangat jauh diperkuat pula oleh pasukan barbar di Turki dan Afrika. Tantangan dari penguasa yang merasa kedudukannya terancam karena kepemimpinan Salahuddin. Menghadapi hal tersebut, ia melakukan berbagai upaya, antara lain memadamkan pemberontakan oleh Hajib, perluasan wilayah Mesir sampai ke selatan Nubia. 2. Perluasan wilayah dinasti Ayyubiyah ke Yaman dan ke Damaskus dan Mosul. Nah, ini adalah salah satu karya bersejarah benteng pertahanan bernama Qal'atul Jabal yang dibangun pada tahun 1183 Masehi di Kairo. Nah, seperti inilah bentuk benteng yang dari zamannya dinasti Ayyubiyah, dibangun di daerah Kairo, yaitu Mesir, yang telah dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi selama pemerintahannya. Yang pertama, pertempuran Safuriyah pada tahun 583 Hijriah. Yang kedua, pertempuran Hittin pada bulan Juli 583 Hijriah. Pembebasan Al-Quds Baitul Maqdis pada tahun 27 Rajab 583 Hijriah. Dan tujuan utamanya adalah membebaskan kembali Baitul Maqdis, yaitu Al-Aqsa, yang berada di Palestina pada saat ini. Kepirwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh umat Kristen, diakui oleh umat Kristen. Nah,
Nah, Salahuddin Alayubi itu tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi dari kaum umat Kristen pun beliau sangat terukir sejarahnya pada masa pemerintahan di dinasti Ayyubiyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan bisa bertanya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.